Minggu ini kita belajar mengenai apa yang disebut dengan destiny and direction, ya. Maksud atau tujuan dan arah. Saudara di dalam hidup ini penuh dengan ketidakpastian, ya. Siapa di sini yang yakin, oh hidup saya selalu penuh dengan kepastian? Ada yang berani bilang gitu? Nah, berarti dia bisa tahu masa depan, ya, bisa menggantikan Tuhan kalau begitu. Ya, hidup ini penuh dengan ketidakpastian dan karenanya banyak orang bergumul dengan pertanyaan-pertanyaan. Ya, pertama apa? What is my purpose? Apa tujuan hidupku? Dan ini setiap orang pasti akan memiliki pertanyaan ini. Ya, apa sih tujuan hidupku di dunia ini? Yang kedua, am I on the right path? Apakah aku ada di dalam jalan yang benar? Jalannya Tuhan. Jalan di dalam menuju tujuan yang Tuhan berikan. Dan pertanyaan yang ketiga, where is God leading me? Kemana Tuhan menuntun aku? Tiga pertanyaan ini, saudara, sebenarnya sangat serupa dengan pertanyaan-pertanyaan di dalam ontologi. Ya, kalau Bapak Ibu mengerti filsafat sedikit mengenai ontologi. Ontologi itu adalah study of being atau ilmu yang mempelajari mengenai keberadaan, ya. Dan umumnya ada 5 pertanyaan di dalam ontologi itu mengenai keberadaan manusia. Pertama umumnya akan bertanya, who am I? Siapa saya? Ya. Tetapi juga ada orang yang saking marahnya, ya, karena merasa dihina, direndahkan, dia bilang begini, lu nggak tahu siapa gua, ya. Nah, kalau orang yang seperti ini, ya, yang dirinya aja dia nggak tahu siapa namanya, ya, itu kita bisa bilang sama dia, ya, kamu memang agak lain, ya. Ya, jadi pertanyaan ontologis itu, who am I? Siapa aku? Ya, yang kedua, kenapa aku ada di dunia? Yang ketiga, apa tujuan hidup aku di dunia? Yang keempat, apa yang harus aku lakukan di dunia ini? Dan pertanyaan yang kelima di dalam ontologi, kemana saya akan pergi setelah saya habis di dunia ini? Nah, saudara, puji Tuhan, Alkitab memberikan jawaban atas seluruh pertanyaan yang dimiliki oleh manusia mengenai keberadaannya di muka bumi ini. Dan pagi ini kita akan belajar mengenai destiny yang Tuhan berikan dan bagaimana kita mencapai destiny tersebut, ya. Di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13, ya, kita bisa dapat melihat bagaimana Allah menjamin bahwa setiap umatnya, ya, dia memiliki suatu rencana yang unik bagi setiap kita. Ya. Setiap kita Allah memiliki rencana bagi setiap kita masing-masing. Berbeda satu sama lain tetapi judulnya tetap satu. Yaitu rancangan damai sejahtera. Yang mendatangkan pengharapan pada masa depan. Amin. Ya. Jadi Tuhan memiliki rencana bagi setiap anak-anaknya. Dan itu ada di dalam Yeremia 29 ayat 11 sampai 13, ya, di mana ayat itu kita akan pelajari pagi ini. Di dalam ayat ini, ya, passage ini ayat ini berbicara tentang 2 hal. Yaitu pertama, destiny, ya. Apa yang menjadi tujuan atau maksud utama Allah bagi kita, bagi saya, bagi setiap kita. Yang kedua adalah directionnya, arahnya, ya. Bagaimana kita mencapai tujuan yang Allah tetapkan dalam hidup kita. Ya, jadi Bapak Ibu, saya ini penggemar atau sering bergantung pada Google Map. Ya, siapa di sini yang sering bergantung pada Google Map? Kalau saya hampir 100%, ya. Mungkin ada yang pakai Waze atau apa, ya, tapi saya pakai Google Map. Dan di situ selalu mencantumkan yang pertama apa? Tujuan, mau kemana. Ya, setelah kita tujuan dari mana kemana, lalu di situ ada pilihan apa? Direction. Kita pilih yang pakai tol mahal,
ya, yang paling cepat atau agak berliku-liku, murah tapi agak lama, ya. Itu di Google Map memberikan direction-nya, ya. Nah, saudara, sebelum kita melihat bagaimana Yeremia 29 ayat 11 dan 13 ini berbicara bagi setiap kita, ya, kita harus melihat konteksnya. Ya, seringkali kita berkata, oh ayat Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 ini adalah ayat untuk setiap orang-orang Kristen. Apakah demikian? Ada syarat dan ketentuan berlaku. Karenanya kita harus melihat konteksnya. Saudara, Yeremia dikenal sebagai nabi, the wailing prophet, ya, nabi yang meratap. Ya, karenanya di dalam perjanjian lama atau di dalam kitab orang Yahudi mereka sebutnya sebagai Tanakh, ya, Torah, Nevi'im, Ketuvim, ya. Yeremia itu dianggap sebagai satu buku bersama dengan kitab ratapan, ya. Jadi kitab ratapan dan Yeremia itu dianggap sebagai satu buku. Dan saat itu Yeremia ditunjuk sebagai Tuhan, sebagai nabi untuk menyatakan kepada bangsa Israel bahwa bangsa Israel telah berbuat dosa, telah meninggalkan Tuhan dan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Ya. Dan karenanya bangsa Israel dibuang ke Babel. Bangsa Israel waktu itu dikalahkan oleh Raja Nebukadnezar kedua, Raja Babel. Lalu bangsa Israel, orang-orang Yahudi dibuang ke Babel, ke Babilonia, ya, sekitar tahun 586, ya. Dan kemudian bangsa Israel hidup di dalam pembuangan sekitar hampir 70 tahun, ya, sekitar 70 tahun. Dan pada saat Tuhan menyatakan rencananya, Tuhan mengutus Cyrus the Great, ya, Raja Cyrus dari Persia, dia mengalahkan Raja Babel, ya, dan mengizinkan bangsa Israel orang Yahudi kembali ke Yerusalem, ke tanah Yudea, ya. Dan disitulah baru Tuhan berkata kepada Yeremia. Ya, kita baca ayatnya. Kita baca sama-sama, ya. 1, 2, 3. Yeremia 29 ayat 11 sampai 13. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Ya, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Saudara, saat Allah berfirman melalui Nabi Yeremia, ya, di situ Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Saudara, mungkin kita berkata, oh puji Tuhan, berarti hidupku di dalam rancangan-rancangan Tuhan. Ya. Tapi kalau kita melihat konteksnya, saudara, di ayat 10, kita akan bertanya, apakah saat Tuhan berkata, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa ada padaku mengenai kamu, yaitu rancangan damai sejahtera, apakah itu langsung digenapi? Tidak. Kita lihat ayat 10. Ya. Setelah genap 70 tahun, baru aku akan mendengarkan kamu. Jadi bangsa Israel saat mendengarkan nubuatan ini, mereka tetap harus menjalani hukuman pembuangan 70 tahun di Babel. Ya. Sebagai upah dari mereka meninggalkan Tuhan dan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Lalu apakah, pertanyaan kedua, apakah Allah selalu bilangnya, aku ini mendatangkan rancangan-rancangan damai sejahtera untuk kamu dan bukan rancangan kecelakaan? Tidak. Kenapa? Karena di dalam pasal 14, saat bangsa Israel benar-benar meninggalkan Tuhan,
berbuat dosa di hadapan Tuhan, melakukan perbuatan-perbuatan penyembahan berhala yang menyakiti hati Tuhan, Tuhan berkata apa? Aku akan merancangkan malapetaka kepada engkau. Yang kedua, apakah Allah selalu mendengarkan bangsa Israel? Tidak, jawabnya. Adanya di mana? Di pasal 18. Ya, di dalam Yeremia 18 ayat 11. Oh sorry, kebalik ya. Di dalam ayat Yeremia 14 ayat 11 dibilang, jangan kamu berdoa bagi bangsa Israel, sebab aku tidak akan mendengarkan kamu. Ya, ini Allah berkata kepada Yeremia, sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan mereka. Sekalipun mereka memberikan korban bakaran, aku tidak akan berkenan pada korban-korban itu. Kenapa? Sekalipun mereka berpuasa, melakukan liturgi-liturgi, ya, ritual-ritual keagamaan, tapi hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan tidak mendengar. Jadi apa yang kita baca pagi ini mengenai Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 adalah konteks yang bersyarat. Bahwa selama dalam 70 tahun pembuangan bangsa Israel ke Babel, ada proses pertobatan di situ. Di mana bangsa Israel menyadari dosa-dosanya dan mereka berbalik kepada Allah. Dan saat mereka berbalik kepada Allah, disitulah Tuhan menyatakan, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Yaitu rancangan-rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Dan saat kamu datang untuk berdoa kepadaku, aku akan mendengarkan engkau. Konteksnya yaitu bangsa Israel yang bertobat. Jadi saudara-saudara, kalau kita hidup tidak di dalam pertobatan sehari-hari, kalau kita hidup masih menyakiti hati Tuhan, jangan mengklaim ayat ini untuk saya. Jadi firman Tuhan hari ini berkata, bertobat, tinggalkan jalan-jalanmu yang jahat itu. Kalau hidup kita masih menyakiti banyak orang, kalau hidup kita masih menyimpan perilaku-perilaku yang menyakiti hati Tuhan, yang perilaku-perilaku yang tidak benar di hadapan Tuhan, baik itu melalui perkataan, perbuatan kita, perilaku kita sehari-hari, baik itu di dalam bisnis kita, dalam sehari-harinya kita menyakiti hati Tuhan. Firman Tuhan hari ini, bertobat. Sebab kalau kita tetap hidup di dalam dosa dan tidak meninggalkan dosa-dosa kita, tanda tanya besar, apakah kita anak Tuhan? Atau mungkin kita belum jadi anak Tuhan. Karena kita masih suka hidup di dalam dosa. Dan firman Tuhan pagi ini berkata, orang yang hidup dalam pertobatan, dia mendapatkan rancangan damai sejahtera. Dan saat dia berdoa, Tuhan mendengarkan dia. Ya, jadi kita melihat saudara-saudara, pertama, apa yang kita pelajari dari ayat Yeremia 29 ayat 11 sampai 13 ini? Pertama, Allah memiliki tujuan bagi setiap kita. Ya. Allah memiliki tujuan bagi setiap kita. Pertama, rancangan. Allah memiliki rancangan bagi setiap kita. Ya. Jangan lagi kita berkata, oh, hidup saya bebas, tidak memiliki tujuan, suka-suka gue, ya, itu bertentangan dengan firman Tuhan. Ya. Ketahuilah Tuhan memiliki rancangan dalam hidup kita. Dan saat kita menjalani umur hidup kita hari demi hari, hiduplah berjalan di dalam rancangan Tuhan. Jangan hidup kita sia-sia. Jangan sampai saat kita sudah ada di atas ranjang kematian kita, ya, kalau istilahnya deathbed, ya, di dalam udah setengah mati, udah sekarat, baru kita cari Tuhan. It's too late. Ya, kita tahu lagu hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan.
Allah memiliki rancangan dalam hidup kita. Hiduplah di dalam rancangan itu. Kedua, rancangan Allah itu pasti. Kenapa? Ayat firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, dan aku. Yang ketiga, rancangan Allah itu baik. Ya, seringkali kita menghadapi kesulitan, tantangan, struggle dalam hidup. Ya, selalu kita berkata, Tuhan, Engkau baik. Kita bisa nyanyi, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku, semua baik. Amin. Karena firman Tuhan berkata, rancangan damai sejahtera. Ya, damai sejahtera ini di dalam bahasa aslinya adalah shalom. Ya, shalom itu memiliki arti peace, damai. Kedua, shalom memiliki arti completeness. Ya, completeness utuh, penuh. Saudara ingat di dalam Yohanes 10 ayat 10? Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tetapi aku datang untuk memberikan hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Dalam bahasa Inggrisnya, I come to give you life and life to its fullest. Dan hidup sampai pada kepenuhannya. Jadi saudaraku, rancangan Allah itu penuh dengan damai sejahtera. Damai, kepenuhan, keutuhan, dan well-being, sejahtera. Jadi shalom diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia itu sangat-sangat tepat. Damai, sejahtera. Peace and well-being. Sekalipun kita dalam pas, hidupnya pas, Allah menjamin cukup. Ya, Allah tidak menjanjikan kaya, tapi Allah menjanjikan cukup. Lihat burung di udara, bunga di padang, Dia pelihara. Ya, apalagi kamu. Sehelai rambut pun jatuh Tuhan tahu. Ya, jadi sandarkan pengharapan kita kepada Tuhan. Damai, sejahtera, peace, completeness, and well-being. Kalau bahasa Cinanya, kalau kita dikasih selamat sama orang tua kita apa? Selalu salamnya ping an. Ya. Kalau sini yang kenal bahasa Mandarin, ping an artinya apa? Baik-baik aja semuanya. Baik-baik aja semuanya. Itulah shalom, ya. Nah, yang keempat adalah rancangan Allah memberikan pengharapan akan masa depan. Ya, karena Allah memberikan rancangan damai sejahtera, karena itu kita memiliki pengharapan akan masa depan kita aman di dalam Tuhan. Amin. Saudara, saya selalu khawatir. Ya, dalam arti ini adalah hal yang wajar di dalam manusia. Ya. Saya seorang ayah, seorang kepala rumah tangga, memiliki tanggung jawab untuk memelihara keluarga saya. Istri dan anak-anak saya harus makan. Waktu saya pensiun September tahun lalu, ya di usia ya dimajukan sebenarnya 54, mestinya 55 tahun ini, itu istri saya agak khawatir ya, karena anak kita yang paling kecil masih SMP, ya masih butuh biaya dan segala macam. Dia berdoa, saya juga berdoa, ya, dan Tuhan membukakan jalan. Ya, 1 bulan pensiun dapat lagi kerja. Ya, dan sampai sekarang saya tetap bekerja. Saudara, apapun kekhawatiranmu, serahkan pada Tuhan. Sebab Ia yang memiliki rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Amin. Saudara, waktu saya sedikit kesaksian. Waktu saya usia 13 saya ditinggalkan papa. Ya. Mama saya anaknya 6. Mama saya tidak punya keahlian apapun kecuali jahit dan masak. Ya, akhirnya dia jahit dan masak. Catering, berapa sih untungnya?
cuma cukup untuk makan. Dan karena nggak cukup, anaknya 6, tabungan lama-lama habis. Ya. Tapi luar biasanya Tuhan baik. 6 anaknya dalam segala keterbatasan, semuanya sarjana. Gimana caranya? Uangnya nggak cukup. Anak pertama kerja sambil kuliah. Dia bayarin uang pangkal anak kedua. Kerja sambil kuliah. Kuliahnya uang pangkal dibayarin dan selanjutnya karena dia kerja dibayarin. Saya anak ketiga masuk teknik. Tidak bisa kerja karena teknik itu kuliahnya pagi, nggak ada kuliah malam. Akhirnya apa? Saya dibayarin uang pangkal di Trisakti. Ya. Untuk dapetin ranking 3 itu mesti doa dan banyak belajar. Ya. Dan saya bukan ranking pertama di sekolah, tapi karena berdoa dan banyak belajar, dapat. Dan itu doa saya dapat 3 juta. Setelah itu apa? Bayar sendiri. Ya. Saya berdoa, Tuhan buka jalan. Saya ngajar les. Sampai lulus kuliah, saya mesti jalan kaki dari rumah ke kampus, pulang pergi itu 1,5 jam. Karena sering dompetnya 0. Ya. Akhirnya dengan keterbatasan dan ngajar, lulus. Dan lulus bisa kerja. Kerja, bayarin anak ke-4, ke-5, ke-6. Ini kakak-kakak. Akhirnya semuanya jadi sarjana. Tuhan buka jalan saat kita berdoa dan berusaha. Ya, lihat sini. Tuhan memberikan rancangan damai sejahtera. Yang kedua kita belajar adalah Allah memberikan arah. Allah memberikan arah melalui relasi kita sama Tuhan. Gimana kita bisa tahu tujuan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita, rancangan yang Tuhan tetapkan bagi setiap kita. Kalau kita tidak baca firman, kalau kita tidak berdoa, kita tidak akan tahu. Tuhan, saya ini ke kanan, ke kiri atau lurus. Ya. Baca firman Tuhan, berdoa. Di situ Tuhan akan memberikan guidance. Ya. Saudara, we need direction to walk in His purpose. Kita butuh arah untuk berjalan di dalam rancangan Tuhan. Caranya gimana? Pertama adalah berseru kepada Allah dalam doa. Ya. Firman Tuhan di dalam ayat 12 dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan engkau. Lihat konteksnya tadi, ya saya sudah jelaskan. Konteks bangsa Israel bertobat mencari Allah. Saudara, waktu saya bertobat, hal yang pertama diajarkan oleh pembina-pembina saya, apa? Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau, tumbuh. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau kita ada cell group di sini, pastikan setiap anggota cell group, setiap anggota gereja memiliki waktu berdoa dan baca firman setiap hari. Karena itulah kita bisa tahu arah yang Tuhan berikan pada hidup kita hari demi hari, kita harus kemana. Amin. Berdoa, baca firman. Dan di dalam Matius 7 ayat 7 dikatakan apa? Minta, maka kamu akan menerima. Cari, maka kamu akan mendapat. Ketuk, maka pintu akan dibukakan kepadamu. Ini sangat serupa dengan Yeremia 29 ayat 12 tadi. Ya. Dan di dalam bahasa aslinya, ya, itu menggunakan kata present continuous. Jadi artinya apa? Kalau di amplify, ya, ayat Matius 7 Matius 7 ayat 7 itu, ask and keep on asking. Minta dan terus-menerus meminta. Jangan berhenti sampai jawaban Tuhan itu datang. Cari dan terus-menerus cari sampai engkau mendapatkan. Ketuk dan terus-menerus ketuk sampai pintunya dibukakan. Itulah arti di dalam Matius 7 ayat 7. Saat kita berdoa, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan dengan segenap hati, kita harus terus-menerus melakukannya sampai Tuhan menjawab doa-doa kita. Kita ingat Daniel
Ya, dan saat itu malaikat datang kepada dia, Daniel, saat kamu pertama berdoa, aku sudah membawakan jawaban doa kamu dari Tuhan. Tetapi di langit, aku ketemu penguasa. Dan karena kamu terus berdoa, aku menang, dan inilah jawaban doa. Ask and keep on asking. Seek and keep on seeking. Knock and keep on knocking, and the door will be open to you. Ya. Yang ketiga, next slide. Bagaimana kalau kita sudah diberitahukan oleh firman Tuhan bahwa kita memiliki tujuan yang Tuhan berikan, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan pengharapan akan masa depan, dan juga Tuhan sudah memberikan caranya, yaitu bagaimana kita bisa mencapai tujuan itu dengan cara berdoa dan mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Yang ketiga adalah bagaimana kita berjalan di dalam destiny and direction tersebut. Bagaimana kita bisa berjalan menyelaraskan hidup kita dengan rencana Tuhan. Pertama adalah percaya janji-janjinya. Firman Tuhan berkata di dalam 2 Petrus 3 ayat 9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Amin. Pegang janji Tuhan, pegang janji keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kedua, tetaplah berdoa. Itu mungkin salah satu ayat terpendek di dalam perjanjian baru ya, dan di dalam seluruh Alkitab. Tetaplah berdoa di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 17. Dan di dalam berdoa ingat prinsip ini. Push. Pray until something happen. Berdoalah jangan jemu-jemu sampai jawaban doa itu datang kepadamu. Amin. Yang berikutnya, taati firman Tuhan. Ya, jangan kita berharap berdoa terus-menerus percaya janji Tuhan, tetapi kita tidak menjadi pelaku firman. Ini sama aja bohong. Ya. Berdoa, percaya, dan jadilah pelaku firman. Karena itu dalam setiap khotbah, selalu di ujung khotbah, selalu itu ada kalimat demikian. Ya. Kalau di dalam ritual Katolik, ya saya boleh nyanyi sedikit ya. Dalam ritual Katolik dan Ortodoks juga sama mirip-mirip ya, dinyanyikan. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Ya, jemaatnya jawabnya apa? Tanamkanlah sabdamu ya Tuhan dalam hati kami. Ya, Pak Edison kok bisa hafal? Iya, saya dari TK sampai SMA di sekolah Katolik. Ya, nah, oke. Nah, saudara, firman pagi ini saya tutup dengan kesaksian waktu saya kerja di Serpong sini, saya berselisih dengan perusahaan. Ya, jadi waktu itu ceritanya saya dapat beasiswa dari pemerintah Finland, lalu saya 6 bulan dapat beasiswa ke sana belajar paper technology. Tapi itu perusahaan tetap membayar gaji dan memberikan allowance, ya meskipun kecil sekali, sehari dikasih $8. Ya, nah terus setelah pulang saya berharap dapat promosi, ternyata nggak ada promosi. Terus teman saya yang ada promosi, ya saya ngambek ya. Jadi itu salahnya saya ya. Tapi karena ngambek itu akhirnya saya keluar, gitu ya. Saya protes sama bos saya bilang nggak bisa, kalau mau next year. Nggak bisa ya, malu ya, waktu itu usia 27 ya, lagi ganas-ganasnya gitu ya, lagi emosi-emosinya, akhirnya jadilah dispute. Akhirnya perusahaan karena nggak mau dipermalukan apa, panggil polisi ya. Jadi anak masih muda kena panggil polisi, stres lah saya ya. Dan polisi kalau manggil ya, diantar ke rumah, panggilan pertama. Apakah 2-3 minggu baru panggilan kedua? Enggak, 3 hari kemudian panggilan kedua. Jadi kita belum sempat mikir, belum sempat bernapas, udah ada panggilan kedua. Dan kalau itu dikasih jangka waktu. Dan kalau sampai panggilan ketiga dijemput paksa. Ya sudah, setelah dapat panggilan kedua, di situ saya stres berat, ya, tidur nggak bisa tidur pun mimpi gitu ya, mimpi dikejar-kejar, ya, tidur pun keringat dingin.
Jadi sekali lagi bukan saya benar sekali, perusahaan benar sekali, enggak ya. Ini selalu konflik, selalu ada dua belah pihak ya. Nah, tetapi saya mencari Tuhan. Tuhan tolong saya supaya saya menyelesaikan masalah ini ya. Dan saya biasa punya kebiasaan menyanyi. Dan menyanyinya enggak pakai gitar, pakai tape. Karena waktu itu belum bisa main gitar, saya pakai tape. Waktu itu lagu Frankie Siombing ya. Di sini hatinya gundah sekali, benar-benar stres, benar-benar tidak ada kedamaian, dan lagunya Frankie Siombing itu bagus ya. Di saat ku dambakan ketenangan di hati, ku rindu damai yang sejati. Lalu refrennya, tenanglah jiwaku. Tenanglah jiwaku ya, aman dalam tangannya gitu ya. Nah, saudara, saya menyanyi, saya berdoa, saya berlutut, saya tengkurap ya, saya mengeluarkan air mata, benar-benar mencurahkan isi hati saya kepada Tuhan. Saya berdoa, Tuhan tolong saya berdoa hari demi hari, saya berdoa, saya menyanyi pagi, siang, malam, saya berdoa. Saat saya menyanyi di suatu saat, di suatu momen, tiba-tiba kegundahan itu Tuhan angkat. Dan Tuhan gantikan dengan damai sejahtera. At that very moment, saya tahu Tuhan telah menjawab doa saya. Dan betul, ya, prosesnya saya datangin ke polisi, saya jelaskan, dua kali saya datang ke sana, akhirnya polisi telepon, ya ini tidak ada pelanggaran, ini cuma sakit hati, ya karena tidak dipromosi. Saya mau SP3 katanya. Ya sudah, akhirnya terjadi SP3. Saudara, apapun menjadi pergumulan kita, datang pada Tuhan. Kita tahu tujuan yang Tuhan berikan, yaitu rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Dan apabila kamu datang kepadaku untuk berdoa, aku akan mendengarkan engkau. Dan saat kamu datang kepadaku mencari wajahku dengan segenap hati, aku akan menemukanmu. Saudaraku yang terkasih Tuhan, yang dikasih Tuhan, firman Tuhan berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera. Dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati. Berbahagialah orang yang telah mendengarkan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan yang bertekun melakukan setiap kebenaran firman itu di dalam